Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga salam, kembali lagi di podcast Ngopi Jang, ngobrol perihal iman, Janari, Yan Kang. Oke, halo warga salam. Nah, di podcast Ngopi Jang kita kali ini kita sudah kedatangan dengan narasumber yang sangat informatif nih. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapat dari narasumber berikut ini. Assalamualaikum Pak Haji Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Parista. Betul, Parista. Apa kabar Pak Sofyan? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Puasanya masih semangat, Pak? Ya, harus semangat ya. Harus semangat ya. Oke, nah berkaitan dengan tema kita hari ini nih Pak Haji, kita akan bahas tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Salah satu kegiatan yang jadi apa ya, ibaratnya kayak highlight gitu. Kalau bulan puasa tuh pasti yang pertama kepikiran adalah mau tilawah, atau ada kepikiran untuk mau hatamin Al-Quran gitu di bulan puasa ini. Nah, untuk itu kami atau kita semua nih, khususnya warga Islam pengen tahu nih, ada nggak sih keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu apa? Apa bedanya dengan di bulan-bulan biasa? Iya gitu. Baik, para wargi assalam, juga jamaah yang lainnya yang sedang melaksanakan ibadah puasa tahun ini, mudah-mudahan yang pertama diterima oleh Allah SWT amalan-amalan kita ya. Perlu diketahui bahwa bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan yang sangat dinantikan oleh kita ya. Betul. Karena merupakan sebaik-baiknya ruang atau waktu untuk melipatkan pahala-pahala yang kita inginkan. Yaitu dari 12 bulan itu mungkin bulan Ramadan lah bulan yang sangat dinantikan. Betul. Dan itu Rasulullah mengajarkan tentang doanya ya, doanya supaya kita sampai lagi kepada Ramadan berikutnya berurutan berikutnya. Nah, sekarang insya Allah mengenai hubungannya Ramadan dengan Al-Quran apa yang tadi katakan oleh Bu Paris ya, bahwa keutamaannya apa? Pada saat orang Ramadan identik dengan Al-Quran. Betul. Ya. Oleh karena itu Ramadan itu disebut juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nah, ini kaitannya. Dan sekarang itu keutamaannya apa? Gitu. Karena sesungguhnya di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian kedua, bahwa dalam Al-Quran, dalam bulan puasa itu sendiri, setiap malam malaikat Jibril turun datang kepada Rasulullah dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian ada juga mengenai amalan apa yang terbaik untuk umatku. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Afdhal ibadatu ummati qiraatul Quran, bahwa sungguhnya ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Nah itu ya, terutama itu. Ini berlaku untuk semua bulan, kapanpun, bahwa ibadah itu yang terutama adalah Al-Quran. Kenapa? Kenapa Al-Quran yang terbaik dalam ibadah? Pertama, alasannya bahwa membaca Al-Quran dibanding dengan ibadah lainnya, karena sesungguhnya seseorang yang membaca Al-Quran sama dengan sedang berdialog dengan Allah. Kalau kita rindu terhadap bimbingan Allah, bacalah Al-Quran. Nah itu ya, utamanya. Sebagaimana ini Allah pun, sabda Rasul pun mengatakan, man aroda ayyukhataballahu falyaqra'ul Quran. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka hendaklah dia membiasakan membaca Al-Quran. Nah itu di bulan yang lain, apalagi di bulan Ramadan ya, pahalanya berlipat ganda insyaallah ya. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan suci ini kita semua bisa membaca Al-Quran. Bagi yang sudah lancar, bagi yang belum, saatnya untuk belajar Al-Quran. Bagi yang sudah bisa, ilmu tafsirnya digali kembali ya. Dan lain sebagainya, banyak kegiatan Al-Quran yang bisa mengantarkan kita bahwa bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu barangkali ya, perbedaan bulan
yang lainnya dengan bulan Ramadan pada saat membaca Al-Quran. Oke. Jadi tadi karena di bulan Ramadan ini semua kebaikan dilipat gandakan gitu ya Pak Haji. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan tentu saja insya Allah pahala kita dilipat gandakan gitu. Iya. Oke. Nah kemudian ada nih termasuk saya gitu. Kalau misalnya mau bulan Ramadan tuh ada keinginan untuk coba hatam gitu. Ingin ada hatam. Keinginan. Ada keinginan karena kan pas banget gitu Pak Haji 30 juz 30 hari gitu kan puasa tuh. Jadi kan satu hari satu juz gitu ya. Kalau di program gitu ya. Betul. Nah, tapi sebetulnya kalau hatam Al-Quran di bulan puasa itu wajib atau tidak sih Pak Haji? Ini ya, seolah-olah bahwa bulan Ramadan harus menghatamkan Quran kan begitu. Dalam ilmu fikih itu termasuk wajib atau enggak? Kan begitu ya? Ya. Bagaimana konsekuensinya diwajibkan dan bagaimana kalau disunahkan? Pada dasarnya ya membaca Al-Quran itu, mengkhatamkan itu, ini tidak diwajibkan. Kalau diwajibkan berat. Iya. Berat ya. Salat 5 waktu aja berat ya. Kemudian puasanya sendiri kan berat ya bagi kita yang belum bisa memahami makna dari puasa sendiri. Apalagi harus hafal Quran. Ini bagi orang awam ya. Iya, betul. Bagi orang yang sudah mapan dalam keilmuan, dalam amalnya bukan masalah. Tapi kita kan lihat keumumannya. Taraweh sendiri yang sunnah luar biasa itu ya, susah banget kan gitu. Inilah makanya ada satu keterangan ya dalam sebuah hadis, idza khatamal abdul Quran shalla alaihi inna khatmihi sittuna alfis malakin. Apabila seorang mengkhatamkan Al-Quran, maka pada saat khatamannya 60.000 malaikat ya memohonkan rahmat untuknya. Itu padilahnya tinggi. Ya walaupun padilah tinggi, tetap aja bagi orang yang malas itu susah sekali ya. Walaupun Bu Paris tadi udah mengatakan tiap hari 1 juz ya. Iya, rencananya gitu. Harus ya. Berarti kalau 1 juz bisa saja dibagi 5 kali setiap baca sholat ya. Setiap setelah sholat betul. Gitu bisa 4 halaman gitu betul, ya, bisa betul, aja sampai insya Allah itu bagus. Dengan niatnya sudah bagus, mudah kesampaian. Amin gitu. ya Allah. Kalaupun nanti usia atau waktunya Ramadan 29 ya 1 juz lagi malah dikebut gitu, terakhir. Dan biasanya kalau terakhir itu kita lebih semangat lagi. Wah, cepat selesai dan karena udah lihat Quran itu udah tipis gitu. Aduh, ayo kebut. Apalagi kalau mengetahui tentang padilahnya. Misalnya keutamaan Al-Quran itu yang disampaikan oleh Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif wa harfun walamun harfun wa mimun harfun. Nah ini yang menjadikan motivasi kita ya. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut ya. 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Misalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah, tadi dinyatakan 1 hurufnya 1 kebaikan, 10 kebaikan. 1 huruf pula. Ini kan alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. Sekarang bulan Ramadan, berarti kali lipat lagi. Iya. Ya, itunya. Ada keterangan yang lain 1 huruf itu dibalas dengan 70 kebaikan, luar biasa. Oh itu ya, baca bismillah saja udah berapa ya. Nah itulah padilah yang menjadikan motivasi kita. Tapi karena Rasulullah itu maha bijak, Allah pun sama, nggak mungkin umat tuh kalau diwajibkan ini akan memberatkan. Sebagaimana taraweh tidak diwajibkan karena akan memberatkan, tapi sunnahnya sangat dianjurkan sekali. Itu mungkin. Jadi sekali lagi bahwa membaca Al-Quran ataupun khatmul Quran pada bulan Ramadan
selama bulan Ramadan tidak diwajibkan gitu ya. Itu nah, tidak wajib, namun membaca Al-Qur'an dan tadi tarawih ya sangat dianjurkan gitu, mengingat banyaknya kebaikan di dalamnya. Terus tadi Masya Allah ternyata kalau kita hatam tuh dapat doa dari malaikat itu ya, sampai itu 60.000 malaikat. 60.000 malaikat itu dijelaskan dalam hadis riwayat Ad-Dailami itu hadis Dailami itu itunya. Nah, wargi Assalam gimana tuh? Apakah belum tergiur gitu? Apa mungkin wargi Assalam udah mempraktekkan dari awal ya gitu. Nah, insya Allah semoga kita dapat salah satu fadilahnya ya. Kalau bisa sih semua ya. Ya, amin. Iya gitu. Nah, terus pertanyaan lagi nih Pak Haji. Kan suka ada nih yang bingung. Saya mau nerusin tilawah saya dari sebelum puasa atau mending saya mulai lagi dari awal ya supaya hatam gitu. Nah, lebih baik yang mana Pak Haji? Ya, sebaiknya dihatamkan dulu. Karena pada dasarnya mengkhatamkan Al-Quran yang dianjurkan oleh para salafus soleh, ya, para pendahulu kita, bagi orang awam seperti kita, setahun itu 2 kali. Setahun 2 kali. Itu normal standarnya gitu ya. Semesteran ya. Iya, semesteran. Iya, benar-benar. Anak-anak misalnya ujian kita baca Quran betul. ngawas. Itu ada ya itu bagusnya seperti itu. Kalau 6 bulan kini tamat itu standar lah. Itu pun kalau diperhitungkan perharinya 4 lembar. Perharinya 4 lembar insya Allah tamat. Dan yang lebih penting adalah istiqomahnya, kontinu terus-terusan. Dan Allah sangat sekali amalan yang kontinu. Nah, oleh karena itu yang belum tamat ya bulan Ramadan selesaikan dulu gitu ya. Supaya nyambung. Itu sama pahalanya kan sama juga. Nah, oleh itu yang ini lanjut kembali. Jadi sepanjang tahun itu ngaji Quran itu momen Ramadan dapat, hari-hari berikut pun harus gitu ya. Jadi bukan hanya bulan Ramadan ya Doktrina. Setelah Ramadan justru harus lebih gitu. Lebih giat lagi. Gitu ya. Hanya mungkin bulan Ramadan tuh cek sunana kudu mak karena melihat nilainya. Itu ya, jadi fadilahnya seperti itu untuk membaca Al-Quran. Oh iya, oke. Nah, wargi Assalam terjawab sudah ya. Siapa tahu nih ada wargi Assalam yang bingung, saya mau hatamin tapi masih ada PR tilawah nih belum selesai gitu. Berarti lebih baik diselesaikan dulu yang tilawah sebelumnya gitu ya Pak Haji. Oke. Nah, kemudian sekarang kan dilihat nih tidak semua seperti siswa di SMA Plus Assalam misalnya nih ada beberapa yang tidak membawa Al-Quran ke sekolah gitu, banyak juga yang tidak membawa Al-Quran. Nah, kemudian kalau mereka mau menjaga tilawahnya gitu biar tetap jalan setiap hari, terus bacanya itu lewat aplikasi Al-Quran kan sekarang ada ya banyak Pak Haji. Nah, itu dihitung sebagai tilawah juga atau tidak gitu Pak Haji? Iya, karena bukan dari Al-Quran langsung. Iya. Masalah handphone ataupun smartphone lah dengan berbagai jenisnya, di mana di situ bisa memasukkan aplikasi banyak sekali ya, akan bercampur apa saja bisa, termasuk aplikasi Al-Quran. Jadi nyatu di handphone kita. Gitu. Nah, ini bagaimana? Tatkala kita mempergunakan handphone untuk media membaca Quran, boleh atau tidak? Itu ya permasalahannya. Nah, untuk hal ini ada 2 pendapat yang membolehkan untuk saat ini ya. Berarti kan ulamanya ulama zaman sekarang. Iya, betul. Karena dulu tuh belum ada. Iya, belum ada. Iya kan? Makanya kita referennya adalah ulama yang mumpuni pada saat-saat ini. Di antaranya bahwa sepakat semuanya membaca Al-Quran dalam handphone, smartphone dan lain sejenisnya itu mubah. Mubah itu diperbolehkan. Wah, itu yang pertama itu ya yang harus dicatat. Boleh saja. Nah, yang memperkuat ini adalah misalnya Profesor Quraish Shihab. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran secara online itu boleh selama bacaan mushaf digitalnya benar. Jadi harus selektif juga. Kan aplikasi Al-Quran banyak sekali. Betul. Itu. Nah, sebelum di-download itu harus dilihat dulu, ditanya dulu aplikasi ini benar, siapa yang membikinnya,
ya, yang membuat produknya siapa, kemudian bagaimana nih tentang pentahsihan tulisannya bagus atau tidak, sesuai dengan atau tidak. Nah, kalau penyeleksian sudah ada dan kita yakin bahwa aplikasi ini sesuai dengan Al-Quran aslinya, insya Allah menurut Profesor Quraish Shihab boleh dilakukan ataupun diamalkan, dibaca di situ. Yang kedua, ini menurut Syekh Ali Jaber. Beliau pun mengatakan Islam boleh, ya, umat Islam boleh membaca Al-Quran melalui perangkat digital. Beliau mengatakan gitu. Produk kemajuan teknologi ini justru harus membantu umat Islam lebih dekat lagi kepada Al-Quran, gitu, bukan lebih jauh lagi. Karena walaupun bagaimana kan kita susah sekarang itu. Kalau bawa mushaf gitu, sedangkan aktivitas kita bukan di rumah saja, ataupun di musola, gitu. Nah, aktivitas kita kebanyakannya itu di luar kantor kita kan itu. Nah, Muslim yang baik dengan catatan tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Di situ ada luang dan waktu untuk istirahat, bukalah itu ya. Di mana? Gampang dengan smartphone itu dibuka, halamannya berapa dan sebagainya. Dan lebih canggih lagi, kalau di smartphone itu bisa melihat terjemahnya, bisa melihat tafsirnya, apapun yang dibutuhkan tentang keilmuan Al-Quran, asbabun nuzul dan sebagainya bisa mencakup di situ. Artinya bahwa dengan smartphone itu kalau dilihat manfaatnya lebih besar lagi, gitu, dan praktis juga. Praktis juga, dimanapun bisa. Hanya sebagian ulama mengatakan bahwa pada saat kita melakukan ibadah membaca Al-Quran melalui digital ini, apakah perlu punya wudhu atau tidak? Nah, itu perkembangan lagi ya. Iya, betul. Smartphone ini harus pakai wudhu atau tidak? Sebab tatkala memakai mushaf, itu harus pakai wudhu dulu. Tidak boleh kita menyentuh Al-Quran terkecuali orang yang bersih. Nah, ini juga masalah juga ya. Iya. Bahwa kita ini udah ada, perangkatnya udah ada. Kita senang baca Al-Quran. Bu Paris selalu membaca. Tapi aduh gimana nih batal wudhu gitu. Lagi di mall, aduh istirahat. Wudhu di mana? Atau lagi di bis gitu, Pak Haji. Nah, sebagian lagi menyatakan ada yang harus wudhu dulu mengatakannya, karena sama membacanya Al-Quran. Sebagian mengatakan karena ini perangkat ini boleh tidak wudhu. Itu karena yang wudhu itu adalah memegang, membawa mushaf, dan catatan mushafnya itu tidak dicampur dengan yang lainnya, terjemahan dan sebagainya. Itu jadi yang asli Quran itu sebagian besar yang mengatakan yang harus punya wudhu kita. Namun pada saat kita membaca Al-Quran, ada dalam HP kita, smartphone kita, kemudian kita punya wudhu, lebih bagus lagi itu, insya Allah. Iya, betul-betul. Dan mudah-mudahan Bu Paris dengan teman-teman kita semua bisa. Amin ya Allah. Itu ya, itu. Itu ya. Oke, berarti tapi mungkin lebih baik kalau memungkinkan membawa mushaf ya. Iya, gitu mungkin ya. Kalau Oke, nah tadi berarti ada banyak pandangan ya Pak Haji terkait hal tersebut. Namun lebih baik walaupun kita membaca Al-Qur'annya melalui HP, lebih baik kalau punya wudhu gitu ya Pak Haji ya. Dan itu akan melanggengkan wudhu. Orang yang punya wudhu terus-terusan luar biasa kan, dijamin oleh Allah. Iya, betul-betul ya. Akan suci lagi. Apapun yang terjadi kan. Wah, Masya Allah. Jadi kita panjang gitu punya wudhunya gitu ya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Pak Haji terkait hikmah. Tadi kan di awal kita udah bahas tentang keutamaan. Nah sekarang hikmah membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu apa aja sih Pak Haji? Kita bereferen kepada sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin hidup bahagia, barang siapa yang ingin mati syahid, selamat di hari masyhar, mendapatkan naungan rahmat Allah di hari pembalasan kelak, dan mendapatkan petunjuk hingga tidak ada kata tersesat dalam hidupnya.
maka biasakan tadarus Al-Quran. Hikmahnya banyak sekali Masya ya. Allah, banyak banget. Karena Al-Quran adalah firman Allah, benteng dari setan, dan pemberat dalam timbangan amal kebaikan kita. Itu hikmah-hikmah dari membaca Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan ini. Maka jangan heran orang-orang yang soleh begitu giat membaca Al-Quran. Bahkan ini tokoh kita Sufyan Ats-Tsauri, dia itu ahli hadis. Dia meninggalkan mutalaah hadisnya ya, untuk bulan Ramadan khusus memutalaah Al-Quran itu, karena kebaikan-kebaikannya luar biasa. Jadi biasanya mengkaji hadis, dia karena ahli hadis ya gitu. Nah, untuk Ramadan saya harus fokus 100% untuk Al-Quran, dan banyak yang lainnya. Imam Qatadah misalnya, dia mengkhatamkan Quran itu 3 hari di bulan Ramadan itu, di Ramadan. Dan ada juga yang lainnya, ada yang seminggu, yang sebulan, ada yang 3 bulan, 2 bulan dan sebagainya. Itu punya program masing-masing sesuai dengan kesibukannya masing-masing. Dan kita pun ya sebagai umat yang recehnya barangkali, kita berharap menjadi umat Rasulullah yang soleh. Dengan keterbatasan waktu kita karena kebutuhan kita, mudah-mudahan tetap tidak melepaskan Al-Quran dari kehidupan kita. Itu berispa ya. Amin ya Allah. Berarti tadi bisa kita simpulkan hikmahnya mungkin tadi yang pertama terhindar dari api neraka gitu ya. Tadi bahagia dunia akhirat. Kemudian matinya pun termasuk mati syahid. Hafal Quran gitu. Kemudian nanti di yaumil akhir mendapatkan rahmat, jadi dari hari pembalasan gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah. Luar biasa sekali. Nah, wargi assalam, jadi betapa makanya kenapa sangat dianjurkan, karena pasti di dalamnya banyak sekali kebaikan gitu ya Pak Haji ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, wargi assalam. Nah, kita udah dapat banyak sekali ilmu dari Pak Haji Sofyan nih hari ini tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga setelah mendengarkan podcast kita gitu ya Pak Haji ya, semoga wargi assalam lebih semangat gitu membaca Al-Qurannya, termasuk saya juga Pak Haji jadi lebih kita. Jadi duayan terus begitu saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Oleh karena itu ini bagi kita ya, bagi kita yang bulan Ramadan ini mendapatkan hidayah Allah untuk mencintai Al-Quran. Bagi yang belum mampu membaca Al-Quran, cepatlah belajar Al-Quran. Nanti belajar Al-Quran nih, tolong jangan dari gadget ya, dengan dari HP kan banyak sekarang. Belajar Al-Quran tuh harus langsung pada gurunya, karena pelafalan makhraj itu berbeda dengan itu. Apalagi membaca terjemahan, itu yang Latinnya gitu yang ya. Latin itu sangat berbahaya, berbahaya. Oleh karena itu yang pertama yang belajar, giat belajar, yang sudah bisa membaca perlancar lagi, dan yang lebih penting lagi bagi kita memahami maknanya. Sekarang terjemahan banyak ya, yang disahihkan. Selain membaca ayatnya itu sendiri, kali-kalilah terjemahnya itu dibaca juga, supaya kita paham dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari. Setelah itu, kalau memang lebih bagus lagi ngaji pada ahlinya, gitunya banyak kiai-kiai yang langsung ya, itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf nih, banyak kesalahan kehilapan saya sendiri dalam menyampaikan ini. Mohon maaf kepada para ahli Al-Quran. Ini kita masih belajar juga ya, sama untuk mencintai Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Alhamdulillah. Tadi ditambahi tips dari Pak Haji ya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Haji Sofyan sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu bagi kami semua ya. Terima kasih Pak Haji. Oke, kalau begitu wargi assalam, sekian podcast Ngopi Jang hari ini dengan tema keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan lupa wargi assalam untuk selalu menyaksikan podcast Ngopi Jang yang akan selalu update setiap harinya di kanal YouTube SMA Plus Assalam. Kalau begitu kami pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.